Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ini saya akan melanjutkan memberikan contoh bagaimana membuat neraca lajur. Bila video sebelumnya sudah kita bahas mengenai langkah-langkah membuat neraca lajur dengan penyesuaian persediaan barang dagangan melalui pendekatan ikhtisar laba rugi, kali ini saya akan memberikan contoh bila persediaan barang dagangan itu dicatat dengan pendekatan HPP. Sekilas info mengingatkan kembali tentang persediaan barang dagangan dengan pendekatan harga pokok penjualan. Komponen-komponennya antara lain persediaan barang dagangan awal, ada persediaan barang dagangan akhir, kemudian ada pembelian seanak-anaknya, yaitu beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Akun-akun yang merupakan unsur atau komponen HPP dipindahkan ke akun HPP melalui jurnal penyesuaian. Yang pertama yang kita munculkan adalah persediaan barang dagangan akhir, itu dicatat di sebelah debit, kemudian retur pembelian juga dicatat debit, potongan pembelian juga debit, dan sebagai penyeimbangnya itu dibuka akun harga pokok penjualan di sebelah kredit. Jurnal yang kedua menghilangkan persediaan barang dagangan awal dengan cara pindahkan di sebelah kredit. Begitu juga dengan pembelian, juga dicatat kredit, beban angkut pembelian juga dicatat kredit, dan sebagai penyeimbang yang di sebelah debit itu dicatat harga pokok penjualan. Sekarang mari kita lihat bagaimana membuat neraca lajur bila ada penyesuaian persediaan barang dagangan dengan pendekatan HPP. Langkah pertama sama dengan pada pembahasan sebelumnya, neraca lajur ini dan neraca saldonya kita siapkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita dapat mengisi kolom ayat jurnal penyesuaian ini. Sekarang kita lihat data penyesuaian per 31 Desember 2020. Yang pertama ini ada persediaan barang dagangan pada tanggal 31 Desember itu sebesar 10.500.000. Nah, bila perusahaan ini menggunakan pendekatan HPP, maka jurnalnya adalah persediaan akhir yang sebesar 10.500.000 ini adalah menunjukkan yang sebenarnya. Maka kita harus debitkan di jurnal penyesuaian. Persediaan barang dagangan debit sebesar 10.500.000. Kemudian kita lihat retur pembelian. Kita lihat di neraca saldo di sini ya. Retur pembelian itu sebesar 1.500.000. Ini juga kita debitkan. Dicatat dalam jurnal retur pembelian sebesar 1.500.000. Setelah itu ada potongan pembelian juga sebesar 500.000. Ini di neraca saldo kredit kita debitkan juga di jurnal penyesuaian. Potongan pembelian debit sebesar 500.000. Nah, setelah itu sebagai penyeimbang ini kita masukkan akun harga pokok penjualan sebesar jumlah persediaan akhir 10.500.000 ditambah retur pembelian 1.500.000 dan potongan pembelian sebesar 500.000. Jadi jumlahnya sebesar 12.500.000. Jurnal yang kedua kita lihat di sini persediaan barang dagangan awal sebesar 11 juta
Ini harus kita nolkan ya, karena sudah tidak ada lagi, dengan cara mencatat ke dalam jurnal penyesuaian di sebelah kredit. Persediaan barang dagangan sebesar 11 juta. Demikian juga dengan pembelian sebesar 55 juta neraca saldo debit, itu juga kita pindahkan ke jurnal penyesuaian sebelah kredit sebesar 55 juta. Kemudian juga ada beban angkut pembelian sebesar 1 juta di neraca saldo debit. Kita pindahkan juga ke jurnal penyesuaian sebelah kredit sebesar 1 juta. Sebagai penyeimbangnya adalah kita buka akun harga pokok penjualan sejumlah 11 juta tambah 55 juta tambah 1 juta. Jumlahnya 67 juta. Sekarang kita pindahkan jurnal penyesuaian ini ke dalam neraca lajur kolom ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama kita lihat persediaan barang dagangan akhir sebesar 10.500.000 debit. Sudah ada akunnya, tinggal kita masukkan angkanya sebesar 10.500.000. Kemudian ada retur pembelian 1.500.000, juga sudah ada akunnya. Kita tinggal masukkan angkanya, debit 1.500.000. Kemudian ada potongan pembelian 500.000, juga sudah ada akunnya. Kita tinggal masukkan angkanya, debit 500.000. Kemudian ada HPP sebesar 12.500.000. Dalam neraca lajur ini belum ada akunnya, berarti harus kita tambah di bawahnya akun HPP kredit sebesar 12.500.000. Jurnal yang kedua, HPP debit sebesar 67 juta. Tadi sudah akunnya kita buat, tinggal kita masukkan angkanya, debit sebesar 67 juta. Kemudian persediaan barang dagangan awal kredit sebesar 11 juta. Sudah ada akunnya di neraca lajur, tinggal kita masukkan angkanya, kredit sebesar 11 juta. Kemudian ada pembelian sebesar 55 juta. Ini sudah ada akunnya, tinggal kita masukkan angkanya, kredit sebesar 55 juta. Kemudian ada beban angkut pembelian sebesar 1 juta, sudah ada akunnya juga. Kita tinggal masukkan angkanya, kredit sebesar 1 juta. Untuk data penyesuaian nomor 2 sampai nomor 5, ini tidak perlu lagi dijelaskan ya, karena sudah pernah kita jelaskan pada video sebelumnya tentang neraca lajur, bagaimana mencatat persediaan barang dagangan dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Ini bisa dilihat link di kolom deskripsi. Sekarang kita lanjutkan aja dengan mengisi kolom di neraca lajur, yaitu kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian ini datanya kita ambil dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Jika letak angkanya sama-sama di debit atau sama-sama di kredit, maka langsung kita jumlahkan dan hasilnya kita pindahkan ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian pada sisi yang sama. Kita misalkan contohnya misalnya di neraca saldonya debit, kemudian ayat jurnal penyesuaiannya debit, maka di neraca saldo setelah penyesuaian kita catat debit. Bila neraca saldo kredit, ayat jurnal penyesuaian kredit, maka di neraca saldo setelah penyesuaian juga kredit. Kita lihat contoh di sini ada akumulasi penyusutan peralatan. Di sini
di neraca saldo ada kredit sebesar 4 juta, kemudian di ayat jurnal penyesuaian ada kredit juga sebesar 500.000. Maka kredit ketemu kredit kita jumlahkan, kita pindahkan jumlahnya ke neraca saldo setelah penyesuaian juga sebelah kredit. Jumlahnya berarti 4.500.000. Jika jumlahnya itu berlawanan, maka kita harus selisihkan. Hasilnya kita pindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian sesuai dengan sisi yang lebih besar. Misalnya di neraca saldo debit, kemudian di ayat jurnal penyesuaian kredit, maka selisihnya lebih besar yang mana? Misalnya lebih besar debit, berarti di neraca saldo setelah penyesuaian kita catat sebelah debit. Bila lebih besar kredit, berarti di neraca saldo setelah penyesuaian kita catat sebelah kredit. Kita lihat contohnya, ini ada asuransi dibayar di muka, debit sebesar 3.500.000. Kemudian di ayat jurnal penyesuaian ada 400.000. Nah, di sini debitnya lebih besar daripada kreditnya. Berarti kita selisihkan sebesar 3.100.000 sebelah debit. Kita lihat di sini persediaan barang dagangan. Di sini ada debit 11 juta. Kemudian di ayat jurnal penyesuaian ada kredit juga 11 juta. Debit ketemu kredit, angka yang sama berarti 0 ya. Sisanya ada debit sebesar 10.500.000. Berarti kita pindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian debit sebesar 10.500.000. Kemudian kita lihat di sini harga pokok penjualan. Bila kemarin pada pendekatan ikhtisar laba rugi, di sini tidak kita selisihkan. Nah, kalau pendekatan harga pokok penjualan ini kita selisihkan. Jadi selisihnya debit sebesar 67 juta, kredit 12.500.000, berarti selisihnya kita letakkan di debit sebesar 54.500.000. Begitu juga dengan akun-akun yang lainnya, ini kita jumlahkan atau kita selisihkan ya. Di sini dan hasilnya nanti jumlah di debit dan di kredit itu sama. Jumlahnya debit 110.200.000 dan kredit juga begitu 110.200.000. Kemudian mengisi kolom laporan laba rugi. Ini angkanya kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian ini ya. Nah, dari kelompok akun nominal. Masih ingat akun nominal itu apa aja? Ya, ada pendapatan dan ada beban-beban. Kalau di perusahaan dagang ini ada penjualan seanak-anaknya, yaitu retur penjualan, ada juga potongan penjualan. Nah, di sini kebetulan soalnya tidak ada potongan penjualan ya. Jadi hanya ada penjualan dan retur penjualan. Kemudian ada biaya-biaya. Ini adalah masuk kelompok akun nominal. Kemudian untuk akun real, yaitu aset, kewajiban, dan modal, itu masuk ke kolom neraca. Jadi dari neraca saldo setelah penyesuaian ini kita cari akun aset, kewajiban, dan modal, kita pindahkan ke neraca. Ini kita jumlahkan. Kita lihat di kolom laporan laba rugi, ini jumlah debit dan jumlah kredit ini berbeda. Jumlah debitnya 66 juta dan jumlah kreditnya 66.500.000. Berarti ada selisih debit sebesar 500
Selisih debit di laba rugi ini kita pindahkan di sebelah kredit kolom neraca. Selisih debit di laporan laba rugi ini merupakan laba. Karena apa? Karena jumlah di kredit itu lebih besar daripada jumlah di debit. Sebaliknya, apabila jumlah di debit itu lebih besar daripada jumlah di kredit, maka letak selisihnya berada di sisi kredit. Itu artinya adalah rugi. Nah, di sini apabila letak selisih tadi laba, itu dicatat debit, kita pindahkan di kolom neraca sebelah kredit. Tapi sebaliknya apabila selisih tadi di sebelah kredit, di laporan laba rugi, pada kolom neraca kita pindahkan sebelah debit. Kemudian kita jumlahkan di sini kolom jumlah debit kredit itu jumlahnya seimbang. Jumlah laporan laba rugi, debit dan kredit 66.500.000 dan untuk kolom neraca jumlahnya 44.200.000. Demikian langkah-langkah menyusun neraca lajur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.